Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil laporan analisa kami dari dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama itu yaitu berjudul Cyber Threat Detection Using an Ensemble Model Approach for Phishing Website Identification. Untuk jurnal ini terindeks Sinta 3. Untuk jurnal yang kedua yaitu Changing Bank Customer Protection Against Phishing Attack Through Textbook Based Feature Analysis. Untuk jurnal ini juga terindeks Sinta 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fairuz Abdullah dengan NIM akhir 070. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faril Ainur Hanafi dengan NIM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Firman Kiki dengan NIM akhir 021. Saya Muhammad Iksan Ardianto dengan NIM akhir 114. Saya Ahmad Azmi Aziz dengan NIM akhir 094. Untuk yang pertama yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama adalah perkenalan dari phishing. Jadi phishing itu salah satu kejahatan siber yang menipu korban agar memberikan informasi pribadi seperti password, kartu kredit, data akun bank, OTP. Nah, di dunia fintech itu, serangan phishing itu berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian seperti menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Serangan ini itu biasanya dilakukan dengan cara menyamar sebagai entitas yang terpercaya seperti bank atau institusi keuangan untuk mengelabui pengguna agar memasukkan data sensitif mereka. Nah, oleh karena itu, kita perlu sistem pendeteksian yang cerdas dan adaptif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menggunakan machine learning untuk menganalisis pola-pola pada situs atau URL yang mencurigakan. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Untuk di jurnal 1 itu ada bagaimana metode machine learning dapat digunakan untuk mendeteksi phishing. Dan yang kedua yaitu seberapa efektif pendekatan XGBoost dan model Ensemble dalam mengidentifikasi situs phishing. Untuk dua rumusan masalah itu tuh ada di jurnal yang ke-1. Untuk yang jurnal yang kedua yaitu apa dampak serangan phishing terhadap fintech dan bagaimana strategi mitigasinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ringkasan isi artikel jurnal. Untuk artikel yang pertama yaitu judulnya Changing Bank Customer Protection Against Phishing Attack XGBoost Based Feature Analysis. Ya, dengan penulisnya yaitu Tan Regina Karin dan Ramadan Rahmat Sani dan kawan-kawan. Untuk sumbernya dari transmisi Sinta 3 dengan metode menggunakan algoritma XGBoost dengan seleksi fitur untuk mendeteksi situs phishing. Untuk data setnya sendiri yaitu ada 11.055 data dari UCI repository terdiri dari 30 fitur. Untuk hasil akurasinya sendiri yaitu ada 95,5% dan precisionnya 95,5%, recall-nya 95,1% dan F1 score-nya itu 95,3%. Untuk kesimpulannya sendiri dari jurnal pertama yaitu XGBoost efektif untuk deteksi phishing, terutama zero day attack dan membantu bank melindungi nasabah. Untuk artikel yang kedua dengan judul Cyber Threat Detection Using an Assembling Model Approach for Phishing Website Identification, yaitu penulisnya Dani Rofianto dan Egi Savitri dan kawan-kawan. Untuk sumber jurnalnya ya dari jurnal inovatif Sinta 3. Untuk metodenya yaitu menggunakan gabungan 5 algoritma, 1 random forest, 2 extractress, 3 AdaBoost, 4 decision tree, dan neural network atau MLP dengan teknik voting classifier.
Untuk datasetnya sendiri yaitu ada 100.076 data dari Kaggle dengan 20 fitur URL. Untuk hasil akurasinya sendiri yaitu 97,51%, precisionnya yaitu 98%, recall-nya 95%, dan event score-nya 96%. Untuk kesimpulannya, yaitu model Ensemble mampu meningkatkan akurasi dan stabilitas dalam deteksi phishing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis kritis. Perbandingan kedua artikel. Artikel pertama berfokus pada satu algoritma XGBoost lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya artikel kedua menggunakan gabungan banyak algoritma menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan. Dari aspek akurasi, artikel pertama XGBoost terdapat 95,5%, sementara artikel kedua 97,51%. Untuk aspek kecepatan, artikel 1 lebih cepat, sementara artikel 2 lebih lambat karena lebih kompleks. Aspek yang ketiga, kompleksitas. Artikel pertama lebih rendah, sementara artikel kedua lebih tinggi. Untuk stabilitas, artikel pertama cukup stabil, dan artikel kedua sangat stabil. Untuk dampak serangan phishing pada vintage. Dampak dari serangan phishing ini terhadap sektor vintage ini sangat signifikan, seperti kehilangan dana nasabah dan reputasi perusahaan. Studi kasus yang diangkat dalam kedua artikel memperkuat urgensi pengembangan sistem deteksi phishing yang adaptif dan efektif. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, nomor 4 ada diskusi dan implikasi. Dari hasil studi terdapat beberapa implikasi penting terhadap keamanan sistem fintech di Indonesia. Pertama, perlindungan terhadap serangan phishing menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan meningkatnya layanan digital. Kedua, penerapan machine learning terbukti mampu memberikan perlindungan proaktif dalam mengenali situs-situs berbahaya. Lalu model deteksi seperti XGBoost dan voting classifier dapat digunakan untuk membangun sistem yang mampu mendeteksi pola-pola phishing secara cepat dan akurat. Kemudian untuk strategi mitigasi, secara teknis disarankan penerapan sistem berbasis machine learning secara real-time dengan pemilihan algoritma yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, pembaruan dataset dan retraining model secara berkala sangat penting agar sistem tetap adaptif terhadap ancaman baru. Secara non-teknis, perusahaan fintech perlu meningkatkan edukasi kepada pengguna mengenai bahaya phishing serta membangun kolaborasi dengan lembaga keamanan siber dan regulator untuk mempercepat respon terhadap serangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Untuk kesimpulan dari kedua jurnal ini itu menyajikan solusi efektif untuk deteksi phishing berbasis machine learning. Pendekatan XGBoost unggul dalam efisiensi dan kesederhanaan penerapan, sedangkan metode Ensemble menawarkan akurasi dan stabilitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan kekuatan beberapa algoritma sekaligus. Dalam konteks fintech, kemampuan untuk mendeteksi phishing secara cepat dan akurat menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan transaksi digital. Untuk lebih lanjut, pendekatan machine learning juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Untuk institusi dengan keterbatasan sumber daya, pendekatan tunggal seperti XGBoost bisa menjadi pilihan yang sangat efisien. Sedangkan bagi perusahaan yang ingin hasil lebih maksimal, pendekatan Ensemble layak dipertimbangkan. Edukasi pengguna dan sinergi lintas sektor menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi teknologi ini.
Untuk yang terakhir itu ada bahasa pustaka atau kedua jurnal yang kita ambil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.